gagal menang. Tapi suara kemenangan Timnas Indonesia tetap menggema di stadion. Kami akan selalu bersama Timnas Indonesia. Bagaimana dengan kalian guys? Apakah kalian juga akan terus mendukung Timnas Indonesia? Atau kalian termasuk yang menginginkan STY out? Inilah momen penuh perasaan yang bikin kamu terharu dan penasaran. Kekalahan menghancurkan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong marah besar. Kartu merah Ferrari jadi biang kerok yang bikin Timnas Indonesia kocar-kacir. Timnas Indonesia yang tampil apik tiba-tiba kehilangan momentum. Benarkah itu semua gara-gara reaksi berlebihan Ferrari? Lihatlah kecewa Shin Tae-yong yang kian meledak. Shin Tae-yong mengakui kegagalannya di Piala AFF 2024. Indonesia kembali tersingkir. Tapi jika pakai tim senior, Shin yakin bisa juara. Shin Tae-yong mengungkapkan rahasia di balik kemenangan yang terlewatkan. Ternyata ada hal menarik yang tidak disadari banyak orang. Jangan lewatkan fakta menarik tentang masa depan Timnas Indonesia. Mengejutkan. Beginilah reaksi Erick Thohir setelah Timnas Indonesia gagal lolos semifinal. Gak nyangka Erick Thohir akan berkata begini. Reaksinya akan bikin kamu terkejut. Tersingkir dari ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia merosot drastis di peringkat FIFA. Kemenangan atas Arab Saudi ternyata sia-sia. Kecewa berat dengan hasil mengecewakan, kini Timnas Indonesia harus hadapi kenyataan pahit. Apakah skuad Shin Tae-yong bisa bangkit kembali? Jangan lewatkan fakta mengejutkan di balik penurunan peringkat Timnas Indonesia. PSSI akan evaluasi Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia gagal total di ASEAN Cup 2024. Meskipun pakai pemain muda, kok bisa kalah dari Filipina? Ini dia ekspektasi yang gagal terpenuhi. Fakta mengejutkan dari kekalahan yang tak terduga ini, siapa yang bakal dipersalahkan? Simak reaksi mengejutkan Erick Thohir dan evaluasi yang bakal guncang dunia sepak bola Indonesia. Christian Gonzalez tawarkan diri menjadi pelatih striker Timnas Indonesia. Setelah kegagalan menghantui di Piala AFF 2024, El Loco siap membantu Garuda bangkit. Apa yang bisa dilakukan El Loco untuk mengubah lini depan yang tumpul? PSSI harus segera merespons tawaran menarik ini. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah PSSI perlu merekrut Christian Gonzalez untuk memoles striker Timnas Indonesia? Jangan lewatkan penawaran spektakuler ini, serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Gagal menang. Tapi suara kemenangan Timnas Indonesia tetap menggema di stadion. Kami akan selalu bersama Timnas Indonesia. Bagaimana dengan kalian guys? Apakah kalian juga akan terus mendukung Timnas Indonesia? Atau kalian termasuk yang menginginkan STY out? Inilah momen penuh perasaan yang bikin kamu terharu dan penasaran. Pemain Timnas Indonesia yang dilanda kekecewaan total masih menunjukkan jiwa sportivitas yang luar biasa saat laga Piala AFF 2024 melawan Filipina berakhir dengan kekalahan 0-1. Meski hasilnya tak memuaskan, mereka tetap menyanyikan lagu kebangsaan Tanah Airku dengan penuh semangat sebagai bentuk penghormatan kepada para supporter setia yang hadir di Stadion Manahan Solo. Momen itu menjadi bukti bahwa semangat juang tak pernah padam meski kekalahan menyelimuti. Dalam pertandingan yang sengit sejak menit pertama, Timnas Indonesia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang, namun serangan mereka selalu berhasil dipatahkan oleh pertahanan kokoh tim tamu Filipina. Ketika harapan mulai menipis, kondisi semakin buruk dengan pengusiran Muhammad Ferrari yang mendapat kartu merah langsung setelah insiden menyikut pemain Filipina Amani Aguinaldo dalam situasi sepak pojok. Kehilangan satu pemain membuat Timnas Indonesia harus bertahan lebih ekstra, namun semangat mereka untuk terus menekan tetap tak surut. Namun justru Filipina yang mendapatkan kesempatan emas lewat penalti setelah Donny Tri Pamungkas secara tidak sengaja menyentuh bola di kotak terlarang.
John Christensen yang mendapat tugas sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang itu dan sukses mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-63 yang akhirnya menghujam jala gawang timnas Indonesia, membuat skor menjadi 0-1. Meski terus berjuang keras hingga menit terakhir, timnas Indonesia gagal membalas dan harus mengakhiri perjuangan mereka di Piala AFF 2024 dengan kekalahan pahit tersebut. Walau begitu, dukungan dari para supporter yang terus memberikan semangat tetap terasa begitu kuat. Para pemain timnas Indonesia, meski dengan ekspresi kecewa yang jelas terlihat, tetap bernyanyi bersama para pendukung dalam momen penuh haru ini. Teriakan lantang dari tanah airku yang mengalun seakan mengingatkan semua orang bahwa semangat kebangsaan dan kesatuan bangsa tak bisa diruntuhkan hanya karena satu kekalahan. Kekalahan menghancurkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong marah besar. Kartu merah Ferrari jadi biang kerok yang bikin timnas Indonesia kocar-kacir. Timnas Indonesia yang tampil apik tiba-tiba kehilangan momentum. Benarkah itu semua gara-gara reaksi berlebihan Ferrari? Lihatlah kecewa Shin Tae-yong yang kian meledak. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tengah dilanda kekecewaan mendalam yang luar biasa. Betapa tidak kartu merah yang diterima oleh Muhammad Ferrari dalam laga sengit menghadapi Filipina membuat segala harapan timnas Indonesia ambruk dalam sekejap. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Manahan Solo di mana skuad Garuda sudah menampilkan permainan gemilang, momentum besar tiba-tiba terhenti dengan kehadiran kartu merah itu. Ferrari yang terlihat jelas melakukan sikutan pada pemain Filipina di menit ke-42 langsung dihukum tanpa ampun oleh wasit Koji Takasaki yang memberikan kartu merah secara tegas. Kehilangan satu pemain membuat timnas Indonesia bagai kehilangan arah, sementara Filipina mulai menguasai permainan. Tak lama setelah itu gol John Christensen dari titik penalti pada babak kedua menjadi pukulan telak yang menghancurkan mimpi Indonesia melaju ke semifinal. Itulah yang terjadi dalam pertandingan yang amat menegangkan itu di mana hasil akhir memperlihatkan kekalahan pahit 0-1 bagi Indonesia. Kejadian ini bukan pertama kalinya timnas Indonesia terperangkap kartu merah di fase grup ASEAN Cup 2024. Sebelumnya pada laga melawan Laos, Marcelino Ferdinand juga menerima kartu merah pada menit ke-69 setelah melakukan tackle keras. Shin Tae-yong yang sudah berusaha keras membangkitkan timnas kini merasa sangat kecewa. Ferrari melakukan reaksi yang tak perlu dan justru merusak seluruh strategi yang sudah disiapkan. Pelatih asal Korea Selatan itu dengan nada kesal mengungkapkan bahwa kartu merah tersebut mengubah seluruh jalannya pertandingan yang seharusnya bisa berakhir dengan kemenangan Indonesia. Bahkan Shin Tae-yong yakin jika timnas Indonesia tetap bermain dengan 11 pemain, mereka bisa mencetak 2 hingga 3 gol lebih dulu sebelum kartu merah itu terjadi. Sungguh, ini adalah sebuah pukulan berat bagi timnas Indonesia yang kini harus menerima kenyataan pahit. Mereka tersingkir dari ASEAN Cup 2024, gagal melaju ke semifinal, dan harus puas berada di peringkat ketiga grup B. Sungguh sebuah laga yang bisa jadi perubahan dramatis dalam sejarah sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong mengakui kegagalannya di Piala AFF 2024. Indonesia kembali tersingkir. Tapi jika pakai tim senior, Shin yakin bisa juara. Shin Tae-yong mengungkapkan rahasia di balik kemenangan yang terlewatkan. Ternyata ada hal menarik yang tidak disadari banyak orang. Jangan lewatkan fakta menarik tentang masa depan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan sebuah pengakuan yang menggetarkan dunia sepak bola Indonesia. Setelah perjuangan panjang yang penuh drama di Piala AFF 2024, ia dengan tegas mengakui bahwa dirinya gagal membawa skuad Garuda meraih hasil gemilang. Kekalahan memalukan 0-1 dari Filipina di laga pamungkas grup B yang berlangsung di Stadion Manahan Solo benar-benar membuat timnas Indonesia terpuruk. Gol penalti John Christensen di menit ke-63 menjadi petaka yang membuat Indonesia tertahan dan gagal lolos ke semifinal, bahkan harus mengubur impian untuk melanjutkan perjuangan di turnamen bergengsi ini. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia harus merelakan tempatnya di fase grup dengan hanya mengumpulkan 4 poin, tertinggal jauh dari Vietnam dan Filipina yang melaju ke semifinal.
Bagi Shin Tae-yong ini adalah kegagalan ketiga di Piala AFF setelah sebelumnya gagal di final 2020 dan tersingkir di semifinal 2022. Tanpa ragu, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa kekalahan ini adalah kegagalan besar karena tidak mampu lolos dari fase grup. Namun di balik kegagalan itu, Shin Tae-yong tetap melihat sisi positif dari perjalanan timnya kali ini. Ia menyoroti perkembangan para pemain muda yang mendapatkan pengalaman berharga meskipun hasil akhirnya jauh dari harapan. Yang lebih mengejutkan, Shin Tae-yong menegaskan bahwa jika Indonesia turun dengan skuad senior, hasilnya bisa jauh lebih memuaskan. Bahkan ia percaya timnas Indonesia bisa merebut juara. Pelatih berusia 54 tahun itu percaya bahwa jika timnas Indonesia tampil dengan pemain senior, mereka pasti mampu menghadapi tantangan dengan lebih siap dan yakin untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia yang diisi oleh mayoritas pemain muda dengan rata-rata usia 20,3 tahun menjadi tim dengan skuad termuda di Piala AFF 2024. Walaupun gagal lolos, Shin Tae-yong menilai pengalaman yang diperoleh oleh para pemain muda ini sangat berharga untuk masa depan mereka. Gagal kali ini, tapi ini pengalaman luar biasa untuk para pemain muda kita, ujar Shin Tae-yong, yang tetap optimistis dengan regenerasi pemain yang sedang berjalan. Mengejutkan. Beginilah reaksi Erick Thohir setelah timnas Indonesia gagal lolos semifinal. Gak nyangka Erick Thohir akan berkata begini. Reaksinya akan bikin kamu terkejut. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan pujian luar biasa meski timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Setelah kekalahan dramatis 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan Solo, Erick tetap menegaskan bahwa para pemain telah memberikan segala yang terbaik. Menurutnya, meski hasil akhirnya tidak sesuai harapan, permainan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia sudah maksimal dengan berbagai peristiwa yang tak menguntungkan seperti kartu merah dan beberapa peluang yang membentur tiang. Kami sudah bermain semaksimal mungkin meski ada beberapa hal yang tidak menguntungkan seperti kartu merah dan peluang yang terbuang begitu saja, ungkap Erick. Dirinya juga menambahkan bahwa para pemain muda yang dipilih untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga ini menunjukkan kualitas yang menjanjikan meskipun mereka belum beruntung kali ini. Dengan menggandeng para pemain muda, PSSI berfokus untuk mengembangkan generasi baru yang akan menjadi tumpuan masa depan timnas Indonesia dan hal itu diakui Erick sebagai langkah positif. Tahun depan timnas Indonesia akan berlaga dalam berbagai turnamen penting seperti SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23 dan pengalaman yang diperoleh di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dianggap sangat berharga bagi pengembangan mereka. Menanggapi pertanyaan tentang apakah ia kecewa dengan kinerja pelatih Shin Tae-yong, Erick menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelatih bukan hanya berdasarkan satu pertandingan. Kesuksesan itu datang dari program yang bagus, pelatih yang bagus, dan pemain yang bagus, jelas Erick. Erick juga menyatakan bahwa evaluasi terhadap kinerja semua pelatih bukan hanya Shin Tae-yong akan dilakukan, namun ia tetap yakin bahwa timnas Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk menang melawan Filipina. Ini adalah sepak bola dan sepak bola adalah drama, katanya dengan penuh makna, mengingatkan bahwa segala hal bisa terjadi dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini. Tersingkir dari ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia merosot drastis di peringkat FIFA. Kemenangan atas Arab Saudi ternyata sia-sia. Kecewa berat dengan hasil mengecewakan, kini timnas Indonesia harus hadapi kenyataan pahit. Apakah skuad Shin Tae-yong bisa bangkit kembali? Jangan lewatkan fakta mengejutkan di balik penurunan peringkat timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini sedang menghadapi kenyataan pahit yang sangat menggetarkan. Setelah tampil kurang menggigit di Piala ASEAN 2024, timnas Indonesia akhirnya terperosok dan tersingkir dengan cara yang mengecewakan. Di fase grup, meskipun tampil di kandang sendiri, mereka gagal menembus semifinal setelah finish di peringkat ketiga grup B dengan hanya mengumpulkan 4 poin dari 4 pertandingan. Skuad Garuda hanya berhasil meraih 1 kemenangan, yaitu saat melawan Myanmar dengan skor tipis 1-0.
Namun dalam 3 pertandingan lainnya mereka ditahan imbang oleh Laos 3-3 dan harus menerima kekalahan memalukan dari Vietnam dan Filipina dengan skor 0-1. Kekalahan demi kekalahan ini langsung berdampak pada peringkat FIFA Indonesia yang merosot tajam. Setelah 3 laga pertama, timnas Indonesia sudah turun 2 peringkat ke posisi 127 dan usai kekalahan dari Filipina pada 21 Desember 2024, Indonesia harus terjun lagi ke peringkat 130. Peringkat ini adalah yang terendah sejak Oktober 2024 ketika Indonesia kalah dari Cina dan hanya bisa bermain imbang melawan Bahrain. Meski sempat mencuri kemenangan besar atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang memberikan mereka kenaikan signifikan, kenyataan pahit kini datang begitu cepat. Kejatuhan peringkat ini menjadi pukulan telak bagi Shin Tae-yong yang memutuskan untuk menurunkan banyak pemain muda di Piala ASEAN 2024. Hanya Asnawi Mangkualam yang berusia lebih dari 22 tahun, sementara para pemain senior lainnya seperti Rafael Strike Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand gagal memberikan dampak besar. Dengan absennya pengalaman matang timnas Indonesia tampak kesulitan bersaing. Namun peluang untuk mengerek peringkat FIFA masih ada dengan kesempatan besar pada Maret 2025 ketika mereka akan menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia mampu bangkit dan mengubah nasib mereka? PSSI akan evaluasi Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia gagal total di ASEAN Cup 2024. Meskipun pakai pemain muda, kok bisa kalah dari Filipina? Ini dia ekspektasi yang gagal terpenuhi. Fakta mengejutkan dari kekalahan yang tak terduga ini, siapa yang bakal dipersalahkan? Simak reaksi mengejutkan Erick Thohir dan evaluasi yang bakal guncang dunia sepak bola Indonesia. PSSI tengah melaksanakan evaluasi besar-besaran setelah timnas Indonesia terperosok dalam kegagalan di Piala AFF 2024. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan tegas mengungkapkan kekecewaannya karena ia merasa timnas Indonesia seharusnya bisa melangkah lebih jauh dan setidaknya mencapai semifinal meskipun hanya mengandalkan para pemain muda. Garuda yang bertarung di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024 berakhir dengan kekalahan mengejutkan 0-1 dari Filipina, mengakhiri langkah mereka dengan hanya menempati peringkat ketiga di grup B. Padahal timnas Indonesia sudah memulai perjalanan dengan optimisme tinggi dan tekad yang besar, tetapi akhirnya gagal lolos ke babak semifinal setelah pertandingan yang penuh drama. Kekalahan ini semakin memperburuk catatan sejarah Indonesia yang belum juga berhasil meraih gelar juara di turnamen Asia Tenggara ini meskipun telah berjuang sejak edisi pertama pada 1996. Sejak menjadi runner-up 6 kali, timnas Indonesia kini malah semakin terpuruk dengan hanya mencapai fase grup. Meski tak ada target resmi yang dipasang PSSI sebelum turnamen, kegagalan tak terkalahkan oleh Laos dan Filipina, terutama saat bermain di kandang sendiri, jelas di luar harapan. Erick Thohir pun menyatakan bahwa evaluasi terhadap pelatih Shin Tae-yong adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan, karena meskipun mengandalkan pemain muda, timnas Indonesia semestinya menembus semifinal. Sebuah pencapaian yang harusnya bisa dicapai, tetapi justru berakhir dengan kekecewaan besar yang mengguncang dunia sepak bola tanah air. Christian Gonzalez tawarkan diri menjadi pelatih striker timnas Indonesia. Setelah kegagalan menghantui di Piala AFF 2024, El Loco siap membantu Garuda bangkit. Apa yang bisa dilakukan El Loco untuk mengubah lini depan yang tumpul? PSSI harus segera merespons tawaran menarik ini. Bagaimana menurut kalian, guys? Apakah PSSI perlu merekrut Christian Gonzalez untuk memoles striker timnas Indonesia? Jangan lewatkan penawaran spektakuler ini. Lini depan timnas Indonesia seakan menjadi mimpi buruk yang tak berujung di Piala AFF 2024. Dengan hanya 4 gol tercipta dari 4 pertandingan, Garuda terpaksa menyaksikan harapan mereka terkubur begitu saja setelah gagal lolos ke semifinal. Dari 4 gol tersebut, hanya 1 yang benar-benar datang dari penyerang, sementara 3 lainnya datang dari lini belakang dan bahkan 1 gol bunuh diri.
Rafael Strike, Hoki Caraka, Arkan Kaka, dan Ronaldo Kuateh yang diandalkan di lini depan tampil tumpul sepanjang turnamen, meninggalkan kesan buruk di mata para penggemar. Namun di balik kegagalan ini muncul sosok yang tak asing bagi publik Indonesia, Christian Gonzalez. Dengan pengalaman dan prestasi luar biasa di Liga Indonesia, El Loco yang legendaris ini tak tinggal diam. Setelah melihat Garuda tersingkir secara prematur, Gonzalez langsung menawarkan diri untuk membantu timnas Indonesia dengan peran yang luar biasa sebagai pelatih striker. Melalui komentar menggugah di Instagram Erick Thohir, Ketua PSSI, Gonzalez menyatakan siap memikul tanggung jawab sebagai pelatih lini depan Garuda demi kebangkitan sepak bola Indonesia. Gonzalez yang sudah memiliki lisensi CAFC sejak 2018 bukan hanya seorang mantan pemain bintang, tetapi juga pemain tersubur sepanjang sejarah Liga Indonesia dengan 249 gol setelah menjadi WNI pada 2010. Gonzalez mengukir sejarah dengan timnas Indonesia di berbagai ajang, termasuk Piala AFF 2010 dan 2014. Dan kini ia berambisi mengubah nasib timnas yang sedang terpuruk. Sebuah tawaran mengguncang yang bisa membawa dampak besar bagi masa depan timnas Indonesia.